Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Salsabila Ramadhani Hasri, dengan NIM 22053104. Saya bersama rekan saya, Hanifatur Rahma, dengan NIM 22053079 dan Alexius Widiawan dengan NIM 22053120. Baiklah, kami akan mulai presentasi kami dengan materi penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Hanifatur Rahma. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu eh, materi yang pertama yaitu fungsi permintaan dan penawaran. Yang pertama yaitu fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Fungsi permintaan akan menunjukkan hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik. Arti dari permintaan itu adalah sebagai jumlah barang yang ingin diminta oleh konsumen dengan kemungkinan tiket harga dan pada waktu tertentu. Permintaan muncul jika pembeli memiliki keinginan untuk membeli barang dan jasa dengan kemampuan untuk membayarnya. Rumus fungsi permintaan yaitu QD sama dengan A dikurang BP. Keterangannya, QD adalah jumlah, A adalah konstanta, B adalah koefisien pengarah atau swap, dan P adalah tingkat harga. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang atau jasa itu sendiri. Dalam penerapan fungsi linear, ini berfokus pada hubungan kuantitas produk dengan harga produk itu sendiri. Faktor-faktor ekonomi yang lain dianggap sebagai konstan. Yang kedua, harga barang lainnya, yaitu harga barang substitusi atau barang pelengkap dan harga barang komplementer atau barang pengganti. Yang ketiga, besaran pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta untuk jenis barang standar. Namun untuk barang yang memiliki nilai rendah seperti nasi dan jagung, peningkatan pendapatan justru akan mengurangi permintaan akan barang dan jasa tersebut. Yang keempat yaitu pendistribusian pendapatan. Yang kelima, model kesukaan masyarakat atau selera masyarakat. Apabila kegemaran pada suatu jenis barang atau jasa meningkat, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan meningkat dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa lainnya. Yang keenam, ramalan tentang keadaan di masa yang akan datang, yaitu ramalan tentang harga yang akan terjadi pada barang dan jasa. Yang kedua yaitu fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah hubungan antara banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Rumus fungsi penawaran yaitu QS sama dengan A dikurang BP, di mana QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, PS adalah harga barang yang ditawarkan, dan B adalah konstanta. Baiklah, materi kedua, market equilibrium atau keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi jika QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keseimbangan harga terjadi jika harga yang ditawarkan produsen sama dengan harga yang diminta konsumen di pasar. Keseimbangan kuantitas terjadi jika jumlah produk yang ditawarkan produsen sama dengan jumlah produk yang diminta oleh konsumen. Cara menghitung keseimbangan pasar, yang pertama, dengan menyusun tabel. Hal pertama yang dibutuhkan untuk menghitung keseimbangan dengan menggunakan tabel, yaitu dengan menyusun dahulu tabelnya. Tabel tersebut berisikan
sama dengan harga, jumlah sama dengan QD, dan jumlah yang ditawarkan sama dengan QS. Yang kedua, dengan grafik atau kurva. Ada kalanya kita akan menjumpai tabel yang tidak memperlihatkan secara langsung akan adanya harga serta jumlah keseimbangan. Yang ketiga, dengan pendekatan matematis. Materi ketiga akan disampaikan oleh Alexius. Baiklah, saya akan menjelaskan materi ketiga tentang pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar akibat pajak per unit. Pajak merupakan bagian penerimaan pemerintah yang dibebankan kepada produsen dan konsumen. Akibat adanya pajak, maka harga jual produk akan meningkat sesuai dengan hukum permintaan. Apabila harga naik, maka jumlah produk yang diminta akan menurun. Dasar pengenaan pajak yang dibebankan dapat ditetapkan per unit barang atau T, atau berdasarkan persentase atau proporsi yang dikenakan terhadap harga jual atau R. Efek diberlakukannya pajak per unit produk adanya perubahan pada beberapa hal berikut. Yang pertama, menggeser kurva penawaran sejajar ke kiri atas. Yang kedua, membentuk harga dan kuantitas keseimbangan pasar yang baru atau di mana harga setelah pajak akan meningkat dan kuantitas atau jumlah produk menurun. Yang ketiga, terdapat sejumlah penerimaan pemerintah dari pajak. Yang keempat, terdapat sejumlah pengeluaran produsen dan konsumen. Keseimbangan pasar akibat persentase. Pajak persentase merupakan pajak yang dikenakan terhadap suatu barang tertentu, di mana dasar pengenaannya adalah persentase. Efek dari persentase ini mengakibatkan kurva penawaran setelah pajak persentase memiliki koefisien yang lebih besar daripada kurva penawaran sebelum pajak persentase. Keseimbangan pasar akibat subsidi. Subsidi merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada produsen dan konsumen. Dengan adanya subsidi, maka harga jual barang akan menurun. Keseimbangan pasar setelah subsidi akan bergerak ke kiri ke bawah. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar berbanding terbalik dengan pengaruh pajak terhadap keseimbangan. Efek adanya subsidi. Yang pertama, menggeser kurva penawaran ke kanan bawah. Yang kedua, membentuk harga dan kuantitas keseimbangan yang baru, di mana harga setelah subsidi menurun dan kuantitas setelah subsidi meningkat. Yang ketiga, terdapat pengeluaran pemerintah. Dan yang keempat, terdapat penerimaan produsen dan konsumen dari subsidi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, dipersilahkan. Untuk mengakhiri presentasi, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.